Kisah dimulai dengan seseorang berambut putih panjang di tengah medan perang yang sengit. Kita melihat orang ini menggunakan sihir untuk menghubungi para penyintas, meminta mereka membuat suara jika tidak bisa bicara. Beberapa lingkaran bercahaya muncul saat sosok berjubah putih itu memohon. Namun, sepertinya, dia adalah satu-satunya yang selamat. Di depannya, kita melihat sosok yang pertama kali menyatukan iblis, menyebabkan umat manusia runtuh. Bahkan anak-anak pun tak luput. Beruntung, pria berambut putih itu berada di tempat yang tepat untuk menyelamatkan bayi yang hampir dimangsa. Anak itu terbungkus sihir hijau terang. Pada saat bersamaan, kita tahu iblis dari alam iblis, dan penyihir menara putih, pengikut protagonis, hampir membahayakan masa depan umat manusia. Makhluk bertanduk itu menyerang pria berambut panjang berjubah putih dengan pedangnya, tapi malah kehilangan kepalanya. Seorang wanita muda berambut hijau muncul, dan mengatakan pada 28 April, dia mengonfirmasi kematian pendeta agung. Dia adalah Enasola Plais, naga terakhir di dunia, dan pengamat yang mencatat sejarah. Sambil memalingkan muka, wanita muda itu berkata, ada kabar baik dan buruk. Jadi penyihir itu memintanya memulai dari yang buruk. Wanita muda itu lalu berkata, pasukan iblis benar-benar menyerbu menara putih dan memusnahkan sebagian besar penyihir. Namun, kabar baiknya adalah pasukan kekaisaran tiba lebih awal dari dugaan dan berhasil menyelamatkan beberapa penyintas. Sambil memegang dagu, pria itu berkata, ini melegakan, dan dia tidak menyesali pilihannya, karena orang-orang yang dia pilih ada di depannya. Edna bertanya, apakah pria itu punya hal lain untuk dikatakan? Melihat sarung tangan kotornya, dia meminta wanita muda itu menjaga murid-muridnya, karena mereka masih muda dan bersemangat. Sambil membungkuk, wanita muda itu berjanji akan mengunjungi mereka, sesekali. Sambil tertawa, seorang penyihir bertanya, bagaimana seekor naga membungkuk pada manusia? Lalu Edna berkata, dia pantas mendapatkannya, dan benua ini, serta dia, akan melupakan pengorbanan para pahlawan menara putih. Hendak pergi. Pria itu berkata pasti begitu. Rivilian berpikir bohong jika dia bilang tak menyesal karena dia tak pernah jadi pemimpin yang baik. Tapi, jika entah bagaimana dia punya kesempatan lain, meski disebut penjahat, dia akan hidup egois hanya untuk rakyatnya, karena begitulah dia ingin hidup. Kita tahu bahwa master penyihir menara putih yang disebut Edna tadi, adalah pria berjubah putih yang dikenal sebagai Oscar Sage. Pertempuran itu menewaskan total 153 penyihir berbagai level, master menara, dan pendeta agung. Beberapa waktu kemudian di hari yang cerah, seorang anak laki-laki berambut hitam terbaring di tempat tidur, sementara pemuda berambut biru di sampingnya. Tiba-tiba, anak yang terbaring itu terbangun sangat terkejut, sampai tak sengaja memukul anak laki-laki berambut biru itu, yang akhirnya menumpahkan air di mangkuknya. Sedikit kesal, pemuda itu bilang dia hanya akan mengganti handuk, dan sekarang dia basah kuyup. Dan anak berambut hitam itu bahkan tak menunjukkan rasa terima kasih atas perawatan yang diterima. Meletakkan tangan di dada, protagonis bertanya-tanya apakah dia tertidur selama ini. Dia menyadari hal terpenting adalah dia tidak mati seperti yang dia duga. Meski pendeta agung menyerangnya langsung dengan pedang, putus asa, dia bertanya keras-keras apa yang terjadi. Seorang pria berambut pirang muncul dan tampak terkejut serta marah karena anak itu bangun, menyatakan dia akan memastikan mengubahnya menjadi manusia. Sementara anak berambut biru mencoba menahan amarahnya. Mengejutkan keduanya, protagonis bertanya bagaimana dia masih hidup. Dengan sangat marah, pria berambut pirang itu bertanya apakah dia juga tidak menganggapnya mengejutkan bahwa dia masih bernapas. Tak terpengaruh ancaman, anak itu memintanya menjelaskan situasi saat ini secara detail, karena dia tampaknya adalah seorang penyihir. Dengan mata berdarah, pria itu bertanya apa maksudnya, menjelaskan dan hendak menyerang protagonis, berkata dia lepas kendali dan harus merenungi tindakannya serta memohon maaf. Anak kita, melihat tangan mendekat ke wajahnya, bertanya-tanya apakah penyihir itu adalah pembunuh yang ditanam iblis. Memutuskan dalam kasus itu untuk mengaktifkan sihir perlindungan anginnya, agar pergelangan tangan penyerang bengkok seperti sedotan, yang karena level rendah, seharusnya berpikir 2 kali sebelum menyerang. Yang mengejutkan anak itu, sihir yang diaktifkannya mulai memudar. Melihat tangannya sendiri, dia bertanya-tanya, sihir menyedihkan macam apa itu? Tanpa cedera apapun, pria itu memuji perisai angin protagonis dan berkata, setidaknya dia tidak main-main selama ini dan dia akan menunda tindakan disipliner atas penyalahgunaan dana penelitian, agar dia bisa fokus pada pemulihannya. Merenung, protagonis menyatakan perisai angin menghilang saat dia menggunakan sihir itu. Dan saat dia menyadari energinya sangat rendah, anak laki-laki berambut biru itu bertanya apakah dia gila karena menyerang sesepuh Maxon. Tak terpengaruh semua itu, Oscar bertanya, hari apa ini? Dan dengan sigap, pemuda itu berkata ini, 21 September, mengungkapkan bahwa anak itu pingsan paling lama sehari. Bingung, protagonis meminta anak itu memanggil Lloyd, Gilly, atau Sasha, karena dia ingin mendengar apa yang terjadi dari salah satu dari mereka. Pemuda berambut biru itu lalu bertanya mengapa temannya menyebut nama Master Menara dengan sangat informal, dan mengapa dia tidak ingat Lloyd meninggalkan Menara Putih dan menjadi murid Menara Merah bersama Gilly. Bingung, anak kita menyadari pemuda di depannya tampaknya tidak berbohong. Lalu dia bertanya apakah, dalam kasus itu, Sasha, anak berusia 5 tahun, adalah Master Menara Putih. Pemuda itu mengonfirmasi, tapi bertanya mengapa dia mengabaikan 20 tahun.
Dalam benaknya Oscar bertanya-tanya, mengapa dia begitu marah pada seorang anak laki-laki. Perhatikan, untuk pertama kalinya, saat melihat bayangannya di jendela, penampilannya saat ini. Dengan mata terbelalak, dia bertanya pada dirinya sendiri siapa itu di depannya. Beberapa waktu kemudian, kita menemukan bersama protagonis bahwa 20 tahun telah berlalu sejak kematiannya, dan kota itu telah berkembang pesat selama itu, kini memiliki mobil dan lampu di tiang-tiang umum. Semua berkat revolusi rekayasa sihir. Mengamati semuanya dari atas, anak itu berkata teman-temannya dari kehidupan sebelumnya, pasti akan senang melihat semua ini, karena saat dunia runtuh, banyak yang percaya itu adalah akhir. Tapi sekarang, misinya adalah mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang pemilik tubuhnya saat ini. Tak lama kemudian, anak itu menemukan namanya Oscar Krashen, dan dia diasuh Menara Putih pada usia 10 tahun. Seorang penyihir level 1 dari keluarga bangsawan yang hancur dan payah dalam menggunakan sihir, yang, di bawah tekanan, mengalihkan dana penelitian untuk membeli obat mujarab ilegal, dan setelah meminumnya, pingsan. Semua itu demi meningkatkan kapasitas mananya, bahkan dengan risiko tak pernah bangun lagi. Berpikir, Oscar Sage menyimpulkan bahwa anak itu pasti meninggal setelah meminum ramuan. Tapi yang mengejutkannya, dia akhirnya menemukan bahwa tubuh barunya memiliki mana terlalu banyak untuk seseorang di level 1. Karena sebagian besar mana murni yang belum diolah, dia bertanya-tanya apakah ini hasil dari tindakan sembrono Krushen. Tiba-tiba, cahaya biru yang sangat kuat mulai memancar dari perutnya. Pada saat bersamaan, sesuatu tampak keluar dari jarinya. Setetes cairan hitam akhirnya menetes ke tanah, membuat anak kita sedikit ketakutan. Setelah menyadari zat itu tampaknya beracun, tanpa memahami apapun, dia bertanya-tanya mengapa tubuhnya saat ini keracunan. Tapi dengan senyum singkat setelahnya, dia menunjukkan bahwa dia sekarang sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Dan obat mujarab itu tidak palsu, seperti yang semua orang katakan. Namun, inangnya tidak tahu ada racun dalam botol, yang berarti Krushen tidak mati karena ledakan mana, melainkan dari jumlah racun yang sangat tinggi, yang levelnya terlalu tinggi untuk digunakan membunuh penyihir level 1. Jadi jika bukan karena dia, tidak akan pernah ada jejak yang ditemukan. Berdiri dari kursi, Oscar menyatakan dia tidak tahu siapa yang mempermainkan jiwanya. Tapi bagaimanapun, dia menerima kesempatan kedua yang sangat dia inginkan sebelum akhir. Dan dia akan menjalani hidup egoisnya untuk rakyatnya, seperti yang dia janjikan, yang terlepas dari segalanya adalah awal yang baik. Memegang ramuan, protagonis juga berjanji dia akan membalas Krushen sebagai pembayaran, karena telah meminjamkan tubuhnya. Sementara itu, di pinggir Sarin, kita melihat seseorang mengumumkan bahwa ada kabar dari toko. Kesal, seorang pria berjas coklat memarahi karyawannya karena tidak memanggilnya bos saat dia mendekat. Setelah meminta maaf, pemuda itu memberitahunya bahwa seorang penyihir menghancurkan toko sepenuhnya, membuat pria itu semakin marah. Pelayan itu lalu berkata, penyihir itu bertanya tentang orang yang menjual ramuan dan bertanya, apakah itu Oscar Krashen? Lebih tenang, bos itu berkata tidak dan khawatir. Anak itu bertanya, apakah itu bukan Menara Putih yang memutuskan untuk menyelidiki kasus tersebut? Lagi-lagi, pria itu berkata tidak, karena orang yang menjebak Oscar adalah anggota Menara Putih. Seseorang mendekat dan bertanya siapa yang cukup bodoh untuk tidak melepas cincin identifikasi mereka sebelum melakukan hal seperti itu. Kita melihat Oscar Sage masuk melalui pintu, tapi orang-orang itu tidak tahu dia bukanlah Krushen. Dalam hati, Oscar bilang, dia melacak bau di botol dan tahu banyak orang terlibat. Pria di sofa tanya apa Oscar yang hancurkan tokonya. Oscar jawab iya, dan dia tertarik dengan obrolan mereka, jadi silakan lanjutkan. Kesal, bos bilang tadinya mau melepasnya, tapi sekarang tak ada pilihan lain. Dia lalu perintahkan anak buahnya untuk membereskan Oscar, yang langsung patuh. Dengan tatapan gelap Oscar bilang kalau itu yang pria itu mau, dia siap. Dia segera luncurkan mantra pemotong sayap pada pria itu, yang kepalanya putus. Dalam benaknya, Oscar kecewa, karena dia tidak hanya mengincar kepala. Terkejut, pria berjas coklat itu teriak dan ambil revolver sambil mengutuk Oscar. Beberapa peluru melesat ke arah Oscar, tapi dia tersenyum dan bilang ini menarik. Dia lalu aktifkan penahan angin, sambil bertanya-tanya prinsip apa yang dipakai untuk energi sebesar itu. Terpana, pria itu bertanya bagaimana Oscar menghentikan peluru, mengejutkannya dengan tahu namanya. Dia lalu bilang, meski menarik, peluru-peluru itu akan dia kembalikan sekarang. Tanpa tubuh anti peluru, lawan Oscar tak bisa apa-apa, dan hanya menerima serangan. Meski terluka, dia terus menghina. Tapi Oscar peringatkan tak ada yang akan dengar karena dia menyekat suara ruangan. Terkejut, pria itu tanya bagaimana bisa, dan Oscar bilang dia pakai mantra pengikat suara. Dan sekarang dia ingin pria itu bekerja sama dan memberitahu siapa yang menjebaknya. Masalahnya, pria itu tetap keras kepala, jadi dia ditendang di wajah. Dari atas, Oscar kagum bahwa lawannya memilih harga diri daripada nyawa. Lalu aktifkan mantra lain sambil injak wajah pria itu. Di tanah, pria itu mulai berteriak. Oscar lalu bilang, sekarang setelah dia menyalurkan angin ke tubuh pria itu, pasti rasanya sakit tak terkira. Dia lalu menyatakan tidak suka menyiksa orang lain karena berisik. Mohon, pria itu minta dia berhenti dan bilang akan menceritakan semuanya. Matiin sihirnya, Oscar minta dia ceritakan semua yang dia tahu tentang pembunuhnya. Sambil pegang leher, pria berjas itu bilang dibayar murah untuk jual eliksir ke Oscar.
dan pelakunya bertudung tapi pakai cincin White Tower. Oscar berpikir itu cuma trik untuk menyesatkan pria itu. Masih putus asa, pria itu bilang orang misterius itu berbau mint segar. Menyimpan informasi itu, Oscar tanya, bagaimana dia berencana hadapi konsekuensi setelah kematiannya. Pria itu bilang dia tak menyangka White Tower akan menyelidiki, lalu berikan info berharga tentang hilangnya 4 menara sihir utama yang tak Oscar ketahui. Oscar bilang dia lupa soal itu setelah minum eliksir, dan pria itu lalu bilang akan menyerahkan dokumennya. Berdiri, pria berpakaian coklat itu berjalan ke lemari rias dan kembali dengan beberapa folder berisi semua dokumen penting. Oscar putuskan mulai dari folder info White Tower yang menyebutkan setelah pengorbanannya, White Tower tunjukkan hasil terburuk tahun lalu, di antara menara sihir lain. Khawatir, Oscar heran kenapa White Tower tak punya sihir canggih, padahal dia minta Edna mengurusnya. Dia lalu minta pria itu ceritakan situasi 4 menara sihir utama saat ini. Kita tahu Yellow Tower Timur, penguasa petir, mengawali era rekayasa sihir, sementara Blue Tower Selatan berkontribusi pada air bersih, pertanian, dan bisnis ramuan. Sementara itu, Red Tower Barat, penjaga gurun, bergabung dengan militan dan bantu misi penaklukan monster. Oscar lalu bertanya tentang White Tower. Pria itu bilang White Tower hanya melakukan pengiriman, membuat Oscar kaget karena tak pernah membayangkan hal seperti itu. Oscar tanya apakah maksudnya pengiriman barang, dan pria itu mengiyakan, bilang menara itu punya kesatria angin yang bisa terbang, menunjukkan situasinya jauh lebih buruk dari dugaan Oscar. Dulu, para penyihir White Tower terbang di langit dan menguasainya, dibandingkan dengan naga dan elang. Dengan tangan di wajah, Oscar tanya siapa yang bertanggung jawab, dan pria itu bilang, setahunya, itu master tempat itu sekarang. Membuat Oscar sadar itu salah satu mantan muridnya. Ganti topik, dia tanya kenapa Blue Tower mengurus bisnis lain selain ramuan. Pria itu lalu bilang itu karena menara itu memonopoli pasar ramuan. Dengan itu, mereka fokus menjual air bersih mahal, dan mendatangkan hujan ke daerah kering. Tak mengerti, Oscar tanya alasan menjual air bersih dan tahu itu tren baru di kalangan orang kaya. Kesal, dia bilang penyihir Blue Tower bertingkah seperti badut hanya demi uang. Kembali ke dokumen, Oscar menemukan White Night Festival adalah kesempatan terakhir White Tower buktikan nilainya. Masalahnya, acara itu akan berlangsung hanya dalam 7 bulan. Tiba-tiba, pria itu bilang ada yang salah dengan tubuhnya, membuat Oscar bertanya-tanya, haruskah dia menyelamatkannya karena info yang berguna itu? Membaca dokumen tentang Yellow Tower, dia mengungkap banyak kejahatan di sana dan terdiam. Berdiri, dia bilang pria itu hanyalah sampah berjalan, menunjukkan dia tak menyelamatkannya, berharap pria itu jadi orang baik di kehidupan berikutnya. Pagi berikutnya di White Tower, Oscar tiba di kamarnya, kelelahan total. Duduk di kursi, dia tak percaya begitu lelah hanya pakai mantra dasar. Dan dia bertanya-tanya apa dalam kondisi sekarang. Dia bisa pakai sihir yang membuatnya penyihir terhebat di sejarah manusia. Wind Argive. Mencoba pakai mantra, Oscar sadar itu buyar dan menyimpulkan dia belum bisa. Serta dia butuh gambaran lengkap kondisi tubuhnya lewat scan sihir. Sambil terus pelajari info Oscar Crucian, karena ingatannya kacau. Dan penting tahu semua tentang inangnya jika dia ingin selamatkan tubuh itu. Kita tahu pemuda yang meninggal itu adalah pewaris Count Crucian, dan satu-satunya yang selamat dari kebakaran dahsyat. Kekuatan Oscar diakui sejak awal oleh para penyihir, sampai-sampai terjadi pertengkaran soal perekrutannya. Jadi, selama 6 tahun, dia kuliah sihir. Dia hanya dapat nilai tinggi, dan lewat publikasi tesis, membuktikan dia benar-benar jenius. Namun, dia tak pernah naik dari level 1 dan hidup tak bahagia. Semua karena sindrom kekurangan mana yang menghalanginya jadi penyihir hebat. Mata Oscar terbelalak saat tahu inangnya punya penyakit, sambil berpikir sekarang semuanya masuk akal. Tiba-tiba, dia sadar scan sudah selesai, langsung melihat hasilnya, sudah menduga yang terburuk. Namun yang mengejutkan, sindrom kekurangan mana yang disebut-sebut tak teridentifikasi, dan semua masalah Oscar terjadi karena seseorang menyegel sirkuit sihirnya. Kita tahu sindrom itu adalah penyakit di mana seseorang tak bisa sirkulasi atau kumpulkan sihir, dan jumlah sirkuit fisik penyihir menentukan level mereka. Namun, keadaan Crucian berbeda, karena sirkuit fisiknya tak cacat alami, tapi sengaja diikat oleh seseorang. Dalam benaknya, Oscar heran bagaimana pemuda itu tak sadar, dia tak punya sindrom itu kalau dia jenius. Dia lalu bilang alangkah baiknya jika pemuda itu punya buku harian, karena menurut Frank, pemuda itu pecandu alkohol. Tapi sekarang dia tak tahu apakah itu persona yang sengaja dibuat. Andai Crucian tahu sirkuitnya diblokir sengaja, lalu memutuskan berlagak playboy, dan pilih eliksir ilegal, karena tak percaya siapa-siapa, berarti dia ingin melepas ikatannya sendiri. Meletakkan beberapa buku di meja, Oscar menyatakan dia akan bisa melepaskan ikatan itu. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya. Buku tentang reinterpretasi sihir dasar. Bertekad tak buang waktu, Oscar mulai membalik halaman dan temukan berbagai catatan tentang mantra, termasuk pemotong angin, penahan angin, dan mantra senjata. Oscar sadar konsep itu mirip dengan caranya merapal mantra, dan di buku ini ada beberapa mantra yang inangnya ciptakan dari nol. Artinya meski tak bisa pakai sihir, pemuda itu bereksperimen dalam pikirannya. Setelah lebih lama membaca, Oscar menyimpulkan cara dia menafsirkan teori sihir mirip dengan Crucian, dan pemuda itu tak pernah menyerah pada sihir atau bekerja lebih keras dari orang lain karena itu gairahnya.
Terlebih, pemuda itu menulis dedikasi di buku, berharap catatannya akan terbawa angin terkecil menuju White Tower, menunjukkan dia tahu persis apa yang dia lakukan saat minum eliksir. Satu-satunya hambatannya adalah harus melakukan semuanya sendiri. Jadi, penyihir Oscar Crucian adalah pemuda yang tak pernah berhasil karena nasib kejamnya dan berjalan sunyi di jalan yang sepi. Setelah membaca semuanya, Oscar putuskan duduk di sofa, lalu bersumpah atas nama Master Menara Sihir ke-17, dia akan melepas ikatan yang tak pernah bisa dilepas pemuda itu, dan membuat semua yang merenggut sayap Crucian membayar perbuatan mereka. Tiba-tiba, kita melihat tempat lain. Berjalan di sekitar rumah kaca, Oscar bertanya-tanya kenapa dia melakukan itu. Karena hal terakhir yang dia ingat adalah tertidur setelah kelelahan mencoba melepas ikatan di sirkuit fisik. Tiba-tiba, seseorang memanggil Tuan, menarik perhatiannya. Saat mendekat, protagonis melihat dirinya bersama 3 anak. Ia cepat sadar ini karena kutukan mimpi Viscount of Nightmares, yang membuatnya kembali ke masa lalu tiap kali tidur. Artinya, kutukan itu terikat pada jiwanya, bukan tubuh fisiknya seperti yang ia kira. Melihat adegan itu, anak laki-laki itu bertanya-tanya, apakah ia beruntung, karena mimpinya tentang murid-muridnya tidak rusak. Memberi pelajaran, Sage bilang sihir terlihat sama fisiknya, tapi terbagi 4 jenis. Lloyd kecil bertanya apakah menara putih mengejar tipe harmonisasi, dan tersenyum, sang protagonis membenarkan. Sasha lalu bertanya, apa tiap menara sihir punya tipe kesukaan? Oscar membenarkan, menjelaskan kenapa menara mencari tipe sihir yang paling cocok. Gilead mengangkat tangan dan bilang ia ingin sihir tipe akselerasi karena hal lambat itu membosankan. Gadis kecil itu lalu bertanya bagaimana mereka tahu tipe sihir apa yang mereka miliki sejak lahir. Oscar bilang itu lebih mudah dari yang ia kira, dan meminta gadis itu mengeluarkan sihir yang ia gambar di depannya. Menggunakan jari telunjuknya, Sasha menyadari sesuatu terjadi. Tersenyum, protagonis bilang mantra ini tidak cepat atau mematikan, tapi seimbang, jadi tipe harmonik, membuat Sasha senang karena punya tipe sihir yang sama dengan tuannya. 2 anak laki-laki lainnya bilang mereka juga ingin ikut tes. Cepat, protagonis bilang sihir Gilead tipe akselerasi, sementara Lloyd tipe spesial. Anak itu bertanya apakah bisa mengubahnya, dan Oscar bilang tipe spesial langka, hanya 0,2% penyihir yang memilikinya. Namun, si kecil bilang ia lebih suka seimbang seperti dia. Penyihir itu lalu bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang. Karena ia berencana memberi pelajaran privat sebisa mungkin karena tipenya, Lloyd mulai berubah pikiran. Tapi ia bertanya dulu apa itu benar. Mengkonfirmasi, protagonis bilang penyihir tipe spesial lebih sulit berkembang tanpa guru yang tepat. Hanya itu yang perlu didengar si kecil. Setelah itu, mereka membuat janji kelingking. Sekarang, anak laki-laki itu tak berhenti memikirkan betapa anak yang dijuluki pria janji itu adalah bajingan kecil. Sambil merasa tidak enak karena bagaimanapun Lloyd saat itu masih anak-anak. Tiba-tiba, suara dari kotak speaker membangunkan Oscar. Sebuah suara bilang ini pengumuman ruang siaran, dan nama protagonis menggema di seluruh tempat saat orang itu memintanya melapor ke laboratorium 40202. Menuju lift, anak itu berpikir ia masih punya 8 sirkuit fisik untuk dibuka, lalu mengungkap bahwa selama proses itu, ia mendapat 2 jalur sirkuit mana, dan mencapai level 2. Saat masuk ruangan, seorang pria bertanya bagaimana perasaan anak itu karena Frank bilang ingatannya kembali. Mendekat, Oscar bilangnya. Saat ia menatap Maxim Bisk, tetua Menara Putih 45 tahun, kita tahu pria itu adalah junior yang bergabung bertahun-tahun setelah Sage dan sangat jujur, selalu mengikutinya memanggil senior, lalu Master Menara Sihir, yang ia anggap menggemaskan. Tenggelam dalam pikiran, protagonis bahkan tak sadar ia tersenyum, membuat Maxim bertanya alasannya. Sambil bilang ia menerima laporan bahwa kepala keluarga Gordon dan kepala penegak hukum dibunuh, Oscar menyangkal terlibat, tapi bilang ia tahu alasannya, bahwa keduanya mencoba membunuhnya. Menyerahkan folder kuning, protagonis bilang ramuan itu diracuni dan di dalamnya ada biaya komisi serta buku yang menjelaskan semuanya. Karena setelah mengetahui kejahatan itu, ia menjadi seseorang yang perlu dibungkam. Maxim bilang memang uangnya terlihat sah. Oscar lalu bilang buku laporannya berisi konten pembunuhan kontrak. Pria itu mengiyakan bahwa dalam kasus itu, ia akan membiarkan insiden itu berlalu dan berterima kasih padanya. Protagonis bertanya apakah ia bisa meminta bantuan. Ia lalu mengungkap bahwa ia ingin bertemu Master Menara Sihir. Tetua itu bilang itu tidak akan sulit karena para penyihir sering mendiskusikan sihir dengannya. Namun, ia hanya bisa bertemu dengannya 6 bulan lagi. Khawatir dan penasaran dengan festival mendatang, anak kita bertanya mengapa. Maxim bilang wanita muda itu sedang pergi untuk urusan penting karena penyihir tinggi sedang tidak ada. Oscar lalu bertanya, level berapa Master Menara itu? Tanpa ragu, pria itu mengungkap ia adalah penyihir level 7. Dalam pikirannya, anak kita merasa ada yang tidak beres. Karena Sasha seharusnya sudah mencapai level 8 sekarang. Kembali ke laporan, tetua itu bilang penampang mayat itu bersih dan bertanya apakah anak itu sudah melanjutkan menggunakan sihir ofensif. Berbohong. Oscar bilang ia berlatih sambil berpikir. Pria itu lalu bilang, kalau begitu, ia bebas pergi. Protagonis meninggalkan ruangan, tapi seseorang lain sepertinya akan masuk.
Itu wakil master menara sihir, yang bilang ia datang untuk meminta Maxim tidak terlalu keras pada anak yang baru saja pergi itu. Tetua itu bilang ia harus menegur pemuda itu, agar tidak mendapat masalah. Hamil bilang ia mengerti tapi khawatir padanya. Karena meski itu sihir dasar, tidak mungkin disempurnakan secepat itu. Artinya Oscar diam-diam belajar. Tersenyum. Pria itu bilang anak itu benar-benar licik. Menyelesaikan masalah, wakil master bilang mereka harus pergi ke pertemuan tetua, di mana tetua Fidelina menunggu. Jauh dari sana di lantai 10, protagonis memutuskan mengunjungi tempat ia biasa mengajar murid-muridnya, yang kini terlihat kosong. Tiba-tiba, seorang pria tua mendekat dan terlihat senang melihat Oscar. Ia adalah Wilter, manajer fasilitas menara sihir. Menyadari anak itu tidak mengingatnya, pria itu bilang rupanya rumor itu benar. Khawatir, protagonis bertanya seberapa jauh berita tentang ingatannya menyebar. Dan mengapa pria itu memanggilnya Tuan Muda Oscar. Tersenyum, Wilter bilang ia bekerja di sana saat mantan master menara sihir masih hidup dan pria itu adalah Tuan Oscar yang hebat. Tersenyum, anak kita bilang ia suka pembedaan itu dan akan menggunakannya juga. Pria tua itu lalu bilang ia ingin terus menjadi teman bicara anak itu, tapi ia akan segera meninggalkan menara. Karena ia sudah melayani 3 master selama waktunya di sana, tidak seperti rekan kerjanya, ia satu-satunya yang tersisa. Satu-satunya alasan ia bertahan begitu lama, adalah apa yang dikatakan mantan master saat upacara pelantikannya, bahwa setiap orang yang tinggal di sana itu penting. Maka, ia mulai bekerja percaya bahwa ia adalah anggota sejati Menara Putih. Oscar lalu bilang mantan master itu pasti serius. Wilter lalu bilang itulah mengapa ia berhenti, membuat protagonis bingung, menjelaskan bahwa Menara Putih tidak baik dan keuangan tidak seperti dulu, dan bulan depan ia akan genap 42 tahun bekerja di sana. Oscar bertanya apakah itu karena penghargaan masa kerja. Kita tahu bahwa selain medali, mereka yang bekerja di menara selama 40 tahun menerima 200,000 CNO. Menggelengkan kepala, Walter bilang, Menara Putih tak punya kemewahan membayar hadiah itu karena itu. Banyak nyawa akan terancam, sesuatu yang tak bisa ia terima karena tempat itu adalah kampung halaman keduanya. Dalam pikirannya, anak kita mengungkap ia tak tahu situasinya seburuk itu, dan ia kira Menara Biru berfoya-foya, hanya untuk keuntungan. Tapi sekarang siapa dia untuk mengkritik pekerjaan orang lain yang menjadi terhebat dalam sejarah melalui kerja keras? Sementara ia sendiri hanya punya gelar yang tak berarti karena mereka mendanai hadiah yang pantas diterima orang lain. Tiba-tiba, pria tua itu menarik perhatian Oscar. Menyadari Oscar mengepalkan tinjunya erat, pria tua itu bertanya mengapa ia melakukannya. Menyadari ia melukai tangannya sendiri, protagonis bertanya, kapan Wilter berencana pergi? Pria itu menjawab, 2 minggu lagi. Setelah membalut luka anak itu, ia menyuruhnya pergi menemui perawat untuk beberapa obat. Oscar berharap pria itu tetap menemaninya, karena ia akan memastikan pria itu tidak perlu pergi. Setelah Oscar dapat banyak uang. Setelah percakapan itu, Oscar duduk di meja, bingung bagaimana menepati janji, karena pilihan seperti riset, kuliah, dan komisi, butuh waktu untuk menghasilkan uang. Karena butuh bisnis yang cepat menghasilkan uang, ia mempertimbangkan untuk berdagang ramuan. Tiba-tiba, sesuatu di koran menarik perhatiannya, dan membuatnya sangat terkejut. Jauh dari sana, di kantor wakil master, seorang wanita bertopi besar bilang ia tak bisa mengabaikan Aldo kali ini. Ini Fidelina, tetua Menara Putih yang mengurus keuangan. Tak percaya Maxim setuju dengan situasi ini. Wanita itu berteriak, bilang mencuri itu kebiasaan yang makin parah, tapi pria itu menyuruhnya tak khawatir. Lagi pula, sudah tak banyak yang bisa dicuri dari menara. Marah, Fidelina menuntut agar ia berhenti membantahnya dan mengurung pelakunya. Tak sabar, Hamil bilang isolasi terlalu berat, itu sama saja menyiksa anak-anak. Ia menyarankan anak itu mengembalikan 3 kali lipat dana riset yang dicuri secara pribadi. Tak puas, wanita itu bilang mereka kekurangan dana dan perlu keputusan cepat, seperti menjual alat dari ruang produksi ramuan, karena jarang dipakai. Namun, wakil master bilang tak bisa mengizinkan itu, karena ruangan itu tempat para penyihir belajar dan berbagi ilmu. Mereka tak bisa menjual masa depan demi kebutuhan hari ini. Pesimis, Fidelina bertanya apa mereka masih punya masa depan setelah menunggu 20 tahun. Maxim marah mendengar itu. Wanita itu tanpa gentar meminta Hamil mendukung usulnya. Bilang bahkan jenius penyelamat menara pun tak akan datang pada mereka. Sebelum tetua bisa menjawab, ada ketukan di pintu yang mengejutkan semua orang. Wakil master mempersilakan tamu masuk. Oscar yang dengan sopan memperkenalkan diri dan menyapa mereka bertiga. Mendekat, Oscar bilang ia punya saran, tapi butuh izin untuk memulai bisnis. Marah, Fidelina bilang konyol bertanya begitu, setelah menggelapkan dana riset beberapa hari lalu. Mengabaikannya, Oscar bilang ia menemukan sesuatu di koran. Properti 27 ditutup karena wabah flu. Hamil bilang ia sudah dengar, dan orang-orang menyebutnya flu cadena. Tapi karena formula vaksinnya hilang 20 tahun lalu, tak banyak yang bisa dilakukan. Oscar bilang Menara Biru juga gagal bikin penawar, jadi ia mau jual vaksin flu itu untuk menghidupkan kembali monopoli Menara Putih di pasar itu. Wanita bertopi itu tertawa, bilang tak perlu mendengarnya karena Menara Sihir dan perusahaan farmasi sudah investasi banyak uang dan tenaga, tapi nihil. Tapi anak 20 tahun ini mengklaim bisa melakukannya. Berbalik, Oscar bilang ia mungkin benar, tapi lupa bahwa ia ini jenius. Mendengar itu, Fidelina makin marah sampai urat di dekat matanya menonjol.
Berteriak, ia bertanya kenapa Oscar bisa bilang begitu setelah mencuri 25,000 cenos untuk beli eliksir ilegal. Itu hanya menunjukkan ia tak paham uang. Hamil memotong, bilang Oscar di sini untuk tawarkan investasi resmi, jadi kekasaran itu tak pantas. Tenang, wanita itu meminta maaf. Dalam hati, Oscar akhirnya mengerti Fidelina membencinya karena ia adalah harta menara. Meski begitu, ia meminta wakil master mempertimbangkan permintaannya, berpikir, ia sudah jadi orang yang berbeda sekarang. Pria itu bertanya mengapa ia yakin itu flu tersebut. Tanpa ragu, Oscar menyuruhnya cek halaman 2 koran, yang menyebut Uskup Agung Baldwin tiba-tiba ubah rencana ziarah, dan akan tinggal di Siren sebulan. Kita tahu pria itu dari Ordo Altera yang setia pada Ibu Bumi, dan 7 Uskup Agung seharusnya yang paling saleh. Tapi kenyataannya beda, karena untuk jadi kardinal, orang kedua di Ordo itu, butuh banyak dana kampanye. Jadi, mereka boleh tinggal sebulan di kota, dan untuk itu, mereka butuh uang dari bangsawan dan pedagang. Dan karena Siren makin kecil, ini hanya soal menghubungkan fakta. Maxim bilang Oscar benar, tapi ia kira Uskup Agung berhenti hanya untuk minta doa dan berkat. Oscar bilang, itulah mengapa ini aneh. Aneh, kenapa minta doa untuk tanah kering, padahal Uskup Agung sudah sebulan di Knox sebelum Siren, dan akan lama juga di tempat lain. Semua itu untuk menunda kunjungan ke Vince semaksimal mungkin, padahal itu di rute yang ditentukan. Karena jika ada insiden saat ziarah, itu hukuman mati bagi Uskup Agung yang ingin jadi kardinal. Pria pirang itu bilang, kalau begitu Uskup Agung tahu soal flu dan sedang mengulur waktu sampai situasi beres. Fidelina menyatakan bahwa Oscar memang jago analisis, sesuai ekspektasi dari penyihir teori. Hamil bilang ia mengerti apa yang Oscar maksud. Namun, ia tak bisa mensponsorinya resmi, karena akan menghambat pendanaan mantra lain. Tapi ia mau investasikan uang pribadinya untuk bisnis Oscar. Mendengar ini, wanita bertopi itu kaget. Tapi wakil master bilang tak apa. Lalu ia bertanya Oscar, apakah 30,000 cenos sudah cukup? Dalam hati, Oscar sadar itu bahkan belum cukup. Setelah rapat, Oscar di ruang produksi ramuan, bertekad lanjut rencana, buat sampel vaksin dari uangnya untuk dapat lebih banyak dari Uskup Agung. Karena lebih baik ambil uang dari orang putus asa. Lalu Oscar bilang, sekarang saatnya memanaskan ini. Beberapa waktu kemudian, kita melihat Oscar mengamati cairan merah di dalam labu. Memindahkan zat itu, ia bilang waktunya sudah tiba. Melepas kacamata pelindung, ia menunjukkan kepuasan dengan hasil ciptaannya. Ia bilang, Master sejati selalu menjaga kelasnya. Anak berjanggut biru itu mendekat, bawa beberapa tas, mengeluh punggungnya pegal. Tapi ia dapat semua herbal, lalu minta minum. Oscar bilang ia punya ramuan pemulih kelelahan, dan memberikannya pada pemuda itu yang berterima kasih. Setelah minum, ia bilang ramuan itu enak dan hangat, lalu bertanya apa Oscar baru saja membuatnya. Melihat herbal, Oscar bilang ya, dan anak itu lalu bilang ia memilih bahan terbaik. Sambil tersenyum, Oscar bilang temannya harus jadi pedagang karena ketelitiannya. Pemuda itu lalu bilang itu rencananya jika menara hancur. Tapi Oscar menjitaknya, bilang ia tak bisa menahan diri. Sambil memegang kepala, pemuda itu bertanya apa yang harus ia lakukan, karena Fidelina menyuruhnya bantu Oscar. Oscar lalu bilang mereka bisa mulai pindahkan bahan, meski dalam hati ia tahu ia tak butuh asisten. Dalam hati, ia bilang menara putih penuh anak berbakat tapi bermasalah, yang jika bersatu, akan sangat kuatkan menara, salah satunya Frank Sirius. Anak berambut biru itu, lalu bertanya, apa barang yang ia beli tidak beracun? Ia bicara tentang lili lembah hitam, kamelia merah, jamur hantu, dan Minerva. Oscar bilang, barang beracun bisa jadi obat setelah prosedur tertentu, misal direbus 12 jam. Masalahnya nutrisinya juga hilang. Oscar lalu bertanya apa Frank tahu hidangan bernama dumplings, yang dipakai untuk bikin pangsit kukus. Pemuda itu bilang ia tahu, lalu Oscar bilang dengan hidangan itu, racun bisa hilang dan nutrisi tetap terjaga. Terkejut, anak itu bilang jika begitu, memonopoli pasar ramuan pasti bisa. Oscar setuju. Dan setelah beberapa waktu, bahan-bahan melunak yang membuat detoksifikasi lebih mudah. Mengaktifkan sihir penguras udara, Oscar memulai prosesnya. Ciptakan awan uap pink sambil bilang sekarang tinggal ekstrak racun dari asap itu. Fokus. Ia meminta Frank untuk perhatikan. Setelah racun dipisah, Oscar bilang sisa uapnya bersih, tinggal campur semua dengan proporsi tepat, jadilah obat flu Cadena. Frank berdiri melongo. Tapi Oscar bilang sekarang saatnya ia mencoba. Si anak berpikir, ia tak bisa pakai berbagai sihir sekaligus. Tapi tak bisa bilang itu pada sang protagonis. Mengamati, penyihir berambut hitam sadar kontrol mana si anak tak stabil, tapi lumayan. Tapi, itu saja. Gagal. Frank bertanya apa anak itu mengejeknya. Karena itu butuh level 4 atau 5, tapi dia masih level 3. Protagonis lalu bilang si anak harus anggap prosesnya seperti menata bagian di pikiran, kiri pakai sihir A, kanan pakai sihir B. Minta Frank coba lagi. Anak kita bilang ia tak rugi apa-apa. Akhirnya, prosesnya berhasil. Si anak terkesan karena ia belajar dual cast yang tak sesulit itu. Dan bingung. Frank tanya kenapa tak ada yang mengajarinya. Oscar bilang karena yang atas serakah. Tradisi tak mengajarkan teknik sulit gratisan pada pemula. Namun, di medan perang, itu jadi penghalang karena bertahan hidup butuh berbagi teknik. Artinya, Menara Putih butuh pengajaran interaktif dan pertukaran pengetahuan. Sambil tersenyum,
Oscar bilang si anak sangat berbakat, tak menyangka ia langsung mengerti. Frank bilang itu karena penjelasan Oscar bagus, tapi banyak bahan yang hilang, dan ia harus mulai menyiapkannya. Mendengar ini membuat protagonis bangga pada karyanya. Beberapa jam kemudian, terlihat 514 botol siap, dan si rambut biru tergeletak lemas di lantai. Tiba-tiba, Maxim masuk, memperingatkan ada masalah. Menara Biru konfirmasi kunjungan ke Surin 1 jam lalu. Ingin bertemu Uskup Agung Baldwin. Artinya mereka terlambat. Sepertinya Uskup Agung punya rencana. Khawatir, sang tetua bilang jika perusahaan farmasi dapat kontrak, obat mereka akan tak berguna. Tapi menghibur Frank, ia bilang kadang hidup memang tak beruntung. Oscar lalu bilang ini belum berakhir. Jika ia ingat benar, flu Cadena adalah bencana peringkat B. Maka, ada sesuatu yang bisa mereka coba. Sementara itu, di Hotel Kota Surin, seseorang memberitahu Uskup Agung bahwa tamu sudah tiba. Sambil menyeruput teh, Baldwin mempersilakan mereka masuk. Maine, penyihir level 5 dari Menara Biru, dan Neil Bryan, direktur utama perusahaan farmasi Newtek, muncul. Menunjuk sofa, Uskup Agung menyuruh mereka duduk, lalu bertanya bagaimana produksi obat flu. Tersenyum, Maine bilang semuanya berjalan lancar. Pria itu lalu menanyakan perkiraan tanggal pengiriman, mengetahui hanya fase uji klinis yang tersisa. Neil lalu bilang jika hasilnya bagus, mereka akan dapat persetujuan dari administrasi makanan dan obat kekaisaran. Namun, penyihir lain bilang, seperti yang Uskup Agung pasti tahu, uji coba tak selesai sehari 2 hari. Tapi mereka janji selesai 6 bulan, yang mengejutkan Baldwin. Dengan marah, pria itu menyatakan ia harus ke Vince dalam 4 bulan. Tiba-tiba, seseorang bilang ada penyihir lain minta masuk. Uskup Agung memerintahkan untuk membiarkannya masuk sambil bertanya pada Maine, kenapa ia tak bilang ada orang lain yang datang. Tapi si anak bilang tak ada orang lain yang menemani mereka. Terlihat Oscar memasuki ruangan, yang setelah memberi salam, menyatakan ia datang untuk membuat tawaran. Terkejut, Uskup Agung bertanya apa yang membawa penyihir dari Menara Putih ke sana. Anak kita lalu bilang ia ingin bicara soal menjual obat flu Cadena. Mendengar 2 orang lain datang untuk alasan yang sama. Si anak bertanya apa ia terlambat. Baldwin bilang tidak, karena kelompok Menara Biru belum siap. Oscar lalu bilang, kalau begitu, Menara Putih sudah. Maine yang kesal bilang si anak bohong, karena menaranya tak punya uang maupun teknologi. Uskup Agung menanyakan nama belakang protagonis, yang langsung ia berikan. Lalu bertanya apa ia jujur. Meletakkan kotak kecil di meja. Si anak bilang ia tak akan berani berbohong pada Uskup Agung Ordo Eltera. Itu sebabnya ia membawa sampel. Tersenyum, pria itu bertanya berapa dosis dan kapan Menara Putih bisa memproduksi lebih banyak. Lalu memarahi penyihir Menara Biru yang mulai membentaknya. Gugup, Maine bilang kalau begitu tak apa. Dan ia bertanya pada protagonis, apa ia sudah dapat persetujuan FDA Kekaisaran? Anak kita bilang tidak. Tersenyum, pemuda itu bilang, seperti yang ia duga, situasi Menara Putih tak beda dari menaranya, dan vaksin akan diproduksi segera setelah izin diberikan. Akhirnya, ia meminta Uskup Agung mempertimbangkan baik-baik menara mana yang akan ia ajak kerjasama. Tanpa rasa takut, Oscar bilang, menarik mendengar pemuda itu bicara seolah Menara Biru punya warisan besar, terutama di depan penyihir dari Menara Putih. Mendengar ini akhirnya membuat Maine kesal. Ia memerintahkan si anak menarik ucapannya. Mengabaikannya, protagonis bertanya menara mana yang berdiri duluan menurut sejarah, dan selisih 5 tahun itu adalah celah yang takkan bisa diisi para master Menara Biru. Bahkan dalam 10.000 tahun, karena Menara Putih yang memonopoli pasar ramuan hanya 20 tahun lalu. Si anak dari menara lain lalu bilang tak ada yang peduli masa lalu. Anak kita lalu bertanya apa benar begitu? Atau itu hanya caranya berpikir, sementara Maine dan Neil bertanya-tanya aura macam apa itu. Mengakhiri pembicaraan, protagonis bilang kalau begitu, ia harus membuat penyihir itu ingat. Tiba-tiba, seseorang masuk ruangan menyatakan ada panggilan mendesak dari penguasa kota Vince. Baldwin menjawab, dan pria di ujung sana berterima kasih atas kebaikannya yang tak terhingga, karena mengirim obat flu Cadena ke wilayahnya. Sebab tetua dari Menara Putih memberitahunya bahwa Uskup Agung telah menyiapkannya secara rahasia bersama mereka, dan yang menerima vaksin sembuh dalam beberapa jam, jadi ia ingin berterima kasih. Berpura-pura ia benar-benar melakukan sesuatu. Pria itu bertanya apa ada efek samping, tapi sang penguasa bilang tidak, dan ia ingin tahu kapan batch kedua akan tersedia. Karena tetua dari Menara Putih bilang itu tergantung Uskup Agung. Tersenyum, Baldwin bilang ia akan mengirim batch kedua segera setelah siap, yang seharusnya tak butuh waktu lama. Setelah panggilan berakhir, pria itu bertanya apa itu ulah Oscar, dan mengonfirmasi. Marah, Maine bilang ini melanggar hukum FDA dan si anak harus dihukum. Protagonis bertanya apa ia tahu tentang hukum perang, tapi pemuda itu menyuruhnya tak mengalihkan pembicaraan. Dalam benaknya, protagonis menyimpulkan 20 tahun terakhir pasti sangat damai, karena tak ada yang ingat lagi. Dengan sangat sabar, ia menjelaskan bahwa senjata paling mematikan selama perang melawan iblis adalah pandemi, karena bahkan dengan penyihir memproduksi obat dengan cepat, butuh waktu terlalu lama bagi FDA untuk menyetujuinya. Itulah kenapa Raja mengeluarkan undang-undang bahwa perawatan untuk yang terluka selama perang dianggap perlakuan khusus, tak terpengaruh hukum kekaisaran. Yang dibantah Maine, bahwa mereka tak sedang perang saat ini. Protagonis lalu bilang ada 3 kasus di mana suatu situasi dianggap perang. Pertama antar negara, kedua, revolusi, dan terakhir,
saat terjadi bencana kelas B atau lebih tinggi. Karena Flukadena masuk kategori terakhir, tak perlu ikuti hukum FDA. Neil menyela dan memberitahu Uskup Agung bahwa jika Menara Putih bisa, Menara Biru juga bisa. Jadi mereka akan mengirim pengobatan mereka ke Vince. Namun, Baldwin menyatakan perlombaan berakhir saat pengobatan Menara Putih tiba di kota. Dan karena penguasa setempat percaya ia terlibat, ia tak bisa bilang itu tidak benar. Mendesak, Maine bilang kalau begitu, ia akan menurunkan harga vaksin. Marah, Uskup Agung bertanya bagaimana ia berani mencoba membeli citranya dengan uang. Dan ia tak mau dengar kata lain. Jadi mereka berdua datang ke kantornya. Maine bangkit dengan tinju terkepal, dan melewati Oscar. Bilang ia akan membuat si anak membayar ini. Sementara protagonis bertanya-tanya apa ia punya buku frasa penjahat. Tersenyum, anak kita hanya bilang ia sudah mendaftarkan paten untuk pengobatan dan vaksin itu di istana. Jadi jika ia ingin menjual versi Menara Biru, ia harus membayar royalti ke Menara Putih, atau membuang semuanya. Membuat penyihir itu makin marah, yang keluar ruangan dengan wajah memerah karena amarah. Bersikap sopan, Neil pamit dengan benar pada Uskup Agung, dan menyapa protagonis saat ia melewatinya. Tapi saat itulah Oscar sadar pria itu punya aroma unik, sangat menyegarkan, mengingatkan pada Min, yang berarti orang yang bertanggung jawab atas kematian Crucian baru saja keluar ruangan. Bahkan dalam diam, terlihat penemuan itu mengejutkan sang protagonis. Namun, Baldwin tertawa dan menyuruhnya duduk agar mereka bisa melanjutkan negosiasi. Langsung saja, pria itu menanyakan berapa harganya, karena Menara Biru meminta 2,0000 chinos. Sambil tersenyum, Oscar bilang kalau mereka mau 2, Menara Putih mau 5,0000 saja. Uskup tertawa menyembunyikan kalau dia menganggapnya mahal, sambil bertanya apa anak itu serius. Beberapa jam kemudian di Menara Putih, Fidelina kaget melihat cek penuh angka 0 di depannya. Kita tahu kalau Oscar berhasil mendapatkan 10,0000 chenos. Memeluk Oscar, wanita itu bilang dia tahu Oscar bisa, sama seperti Maxim yang bilang dia percaya sejak awal. Terkejut, Hamil bertanya bagaimana itu terjadi karena Uskup tidak akan memberi uang sebanyak itu. Oscar lalu bilang ada biaya tambahan. Dalam hal ini, biaya iklan. Oscar menagih untuk membuat pengumuman resmi dari Menara Putih kalau Uskup menerima wahyu tentang wabah flu yang mempercepat persiapan penawar. Pria itu menyukai idenya dan memutuskan membayar 1,0000 chinos untuk kontrak pengiriman vaksin minggu depan. Sambil memegang cek, sang tetua bilang ini luar biasa dan Oscar membayar kembali 400 kali lipat dari yang ia gelapkan. Dengan demikian, tindakan disipliner berakhir, dan Fidelina yang senang setuju. Oscar lalu bilang dia sekarang harus mengumpulkan penyihir level 4 atau lebih tinggi secepatnya. Hamil bilang dia akan mengurusnya, lalu meminta wanita bertopi itu memasang pengumuman di menara sihir bahwa lab ramuan mencari penyihir level 4 atau lebih tinggi dan peserta akan dibayar. Beberapa jam kemudian, terlihat para penyihir berkumpul dan tahu bahwa selain bayaran, ada juga makanan daging. Frank dan Oscar akhirnya tiba di lokasi. Tanpa ragu, Oscar menarik perhatian semua orang. Namun, tidak ada yang mendengarkan. Tak sabar, dia bersiul pakai sihir penghubung suara, membuat semua orang menutup telinga karena bising sambil bertanya suara apa itu. Oscar lalu bilang semua orang dipanggil ke sana untuk membuat vaksin Flukadena, karena dia dianggap jenius. Para penyihir lain bertanya, kenapa Oscar meminta bantuan. Oscar mendengarnya dan melebarkan matanya. Dia bertanya pada Frank kenapa orang-orang itu tidak menyukainya, dan Frank menyuruhnya memikirkan tindakannya baru-baru ini. Misalnya, membuang-buang sumber daya menara tanpa riset, dan pakai uangnya untuk mabuk. Tiba-tiba, seorang penyihir mendekat dan bertanya bagaimana mereka akan membuat obat jika metode Menara Putih hilang. Oscar bilang dia sudah memulihkan semuanya, membuat semua orang kaget, termasuk wanita muda pirang yang bertanya apakah efek penawarnya sudah diverifikasi. Mengonfirmasi, sang protagonis mengungkapkan bahwa kontrak juga sudah ditandatangani. Wanita muda itu lalu bilang, Menara pasti menerima banyak uang, lalu bertanya kenapa Oscar cukup percaya pada mereka untuk berbagi info berharga itu. Jujur saja, sang protagonis bilang dia tidak tahu kenapa mereka masih di Menara Putih. Kesal, penyihir pirang itu bertanya apakah begitu cara seseorang yang butuh bantuan bersikap, bilang dia cuma buang waktu datang ke sana, dan dia tidak tahu maksud jenius hebat itu bilang begitu, tapi tidak ada yang pantas mendengarnya. Namun, Oscar bilang dia tahu persis apa yang setiap dari mereka korbankan demi Menara Putih, membuat wanita muda itu berhenti dan berbalik. Oscar lalu bilang dia adalah Lena White, penyihir level 5, yang menolak semua tawaran untuk bergabung dengan korporasi lain. Lalu berbicara tentang Haruk Dryan, yang juga menolak posisi penyihir kerajaan, dan Deckard Train, yang menolak peran instruktur. Tentang Sophia Rose, Oscar bilang, wanita muda itu menolak tawaran ke Menara Emas, meski sangat berbakat dalam alkimia kreatif. Dia lalu menyatakan kalau tawaran serupa sampai padanya, dia tidak tahu apakah akan menolaknya, tapi tidak ada dari mereka yang meninggalkan Menara Putih. Terkejut, Lena bertanya apakah para tetua tahu tentang pertemuan rekrutmen itu. Sang protagonis bilang ya, tapi mereka tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak tahu agar tidak membebani mereka. Karena Menara Putih sedang mengalami musim dingin terdingin, dan dalam situasi ini, mereka semua bisa pergi ke tempat yang lebih hangat, tapi memilih tetap di dingin. Jadi jika dia, sebagai penyihir, tidak bisa mempercayai mereka, dia tidak bisa mempercayai siapapun.
Tapi jika tidak ada yang mau ikut, maka dia dan penyihir level rendah di sampingnya akan punya banyak pekerjaan. Frank bertanya apakah Oscar bicara tentangnya sementara Oscar menyuruhnya mendekat untuk mulai bekerja. Dengan dorongan dramatis, sang protagonis memakai kacamata pelindungnya. Tiba-tiba, Lena melangkah maju. Begitu juga yang lain, yang bertanya harus mulai dari mana. Anak laki-laki berambut biru itu bilang dia tidak pernah menyangka Oscar akan meyakinkan siapapun hanya dengan kata-katanya. Oscar tersenyum, dan kembali serius memberitahu semua orang bahwa dagingnya bukan babi, tapi sapi. Mendengar itu, semua orang berteriak dan merayakan. Setelah itu, kita tahu bahwa vaksin dan penawar berhasil dibuat. Seminggu berlalu, dan kita melihat Oscar berjalan melewati rumah kaca, menabrak daun aneh, menyimpulkan itu pasti ulah Wilter. Dia pasti sudah kembali. Duduk di kursi, sang protagonis memutuskan membaca koran. Dia menemukan bahwa wilayah Vince telah mengumumkan berakhirnya pandemi. Selain itu, kita melihat bahwa Oscar telah dinominasikan untuk penghargaan perdamaian. Sambil tersenyum, dia bilang semuanya berjalan sesuai rencana. Tiba-tiba, Frank muncul meneriakkan namanya untuk mengumumkan bahwa pesanan vaksin terus berdatangan dari mana-mana, bahkan dari keluarga kekaisaran. Sang protagonis bilang jika mereka peduli hidup mereka, tentu saja mereka akan menginginkan vaksin. Menghentikan perayaan, anak laki-laki berambut biru itu bertanya siapa yang akan membeli vaksin setelah semuanya selesai. Oscar lalu bilang dia tidak perlu khawatir soal uang, karena dia menyiapkan ramuan yang akan selalu diminati. Melihat keserakahan Frank, sang protagonis bilang ramuan yang dijual adalah level rendah dan menengah karena belum waktunya membuat ramuan tingkat bintang, yang konon bisa menghidupkan kembali orang mati. Dalam pikirannya, sang protagonis menyatakan dia belum akan melakukannya, karena harus memperkuat menara putih dulu, lalu meminta Frank mengumpulkan bahan untuk tugas lain, seperti daun lantus dan batang laut. Terkejut, anak laki-laki itu bilang bahan-bahan itu akan sulit ditemukan, karena sudah lama ladang herbal yang menumbuhkan tanaman itu terendam. Beberapa waktu kemudian, terlihat Oscar memutuskan untuk melihatnya sendiri, dan memilih membawa Frank. Frustrasi, anak laki-laki itu bertanya, apakah benar-benar perlu berjalan kaki jauh, ke tempat yang tidak bisa dicapai kereta kuda? Sang protagonis lalu menyuruh penyihir muda itu untuk santai. Mereka hanya punya 10 mil lagi, baru tahu satuan jarak ini sudah tidak dipakai berabad-abad. Membuat Frank bingung. Ternganga, Oscar bertanya-tanya apakah pon juga disingkirkan, yang meski lebih sulit membuat perhitungan lebih menyenangkan. Tiba-tiba, anak laki-laki berambut biru itu bilang dia melihat pintu masuk. Keduanya mendekati sebuah gubuk. Lewat celah pintu, seorang pria dengan tatapan gelap bertanya apakah anak-anak itu berjalan kaki jauh ke sana. Frank bilang ya karena kereta kuda hanya sampai pintu masuk. Tiba-tiba, kereta kuda lain mulai berdatangan, menunjukkan bahwa ini tidak benar. Dan di salah satunya, seorang pria berjas putih dan berkacamata bertanya, apakah pria di rumah itu tertarik menjual tanahnya? Pria beruban berjanggut itu membuka pintu, bilang dia tidak akan menjual tanahnya, bahkan jika mereka menawarinya kastil Misrilo. Devor Pole lalu bilang bermain jual mahal itu cuma lucu di awal. Kalau dia mati, tidak ada yang akan menjaga tanah itu. Kesal, Ivan bilang dia tidak masalah asalkan tanah itu tidak jatuh ke siapa-siapa. Tetap gigih, pria berjas putih itu bilang lebih baik jual segera, sebelum nilai tanahnya turun saat pabrik-pabrik masuk. Tidak terganggu, Ivan bilang selama dia ada, tidak ada pabrik yang akan dibangun. Karena tak ada lagi yang bisa dilakukan, Powell pun pamit. Sebelum masuk mobil, ia bilang tak sengaja menginjak tanaman herbal. Ini uang ganti ruginya. Setelah melempar segepok uang, pria itu pergi sambil melambaikan tangan. Di mobil, ia bertanya apa penyihir menara putih bersama Ivan itu dibutuhkan. Mengetahui menara putih kaya dari vaksin, Powell sangat tertarik, apalagi setelah tahu totalnya. Tiba-tiba ia memukul sopirnya dengan koran, lalu bertanya kenapa baru tahu ini sekarang. Dalam hati, pebisnis itu tak bisa membiarkan Ivan mendapat dukungan dari menara putih. Jika itu terjadi, ia takkan pernah menjual tanahnya. Menoleh ke belakang mobil, ia bertanya pada pria bersetelan lain apa bisa menyewa tentara bayaran yang sama. Ketika anak buahnya protes, ia memukulnya dengan koran, menyuruh mereka membunuh Ivan dan melaporkannya hilang. Pria itu lalu bertanya, apa yang terjadi jika penyihir menara putih tetap tinggal di ladang herbal? Poe bilang mereka juga bisa dihabisi. Lagi pula, apa yang terburuk bisa terjadi? Karena sekarang hanya ada 3 menara sihir setelah menara putih bangkrut. Kemudian, Frank berbaring di rumput. Bilang Ivan orang baik karena mengizinkan mereka menginap dan memberi makan. Melihat bintang, Oscar setuju. Kembali ke momen sebelumnya, pria tua itu bilang mereka harus tidur di sana karena berbahaya jika pergi saat itu. Penasaran? Sang protagonis bertanya bagaimana ia bisa bertahan begitu lama. Pria itu lalu bilang Pole sebenarnya yang dirugikan, karena ia adalah aset budaya yang diakui dalam budidaya herbal. Dan karena itu, ia mendapat perlindungan dari keluarga kekaisaran. Anak kita lalu bilang, jika ia menjual tanahnya, ia akan kaya raya. Ivan menjawab kalau anak itu menanyakan hal yang jelas. Ia tak menjual tanahnya karena ia mencintainya. Ini rumahnya sejak lahir, dan akan tetap begitu hingga napas terakhir. Kembali ke masa sekarang, Frank bilang lucu melihat Ivan malu dan lari ke dalam. Mengganti topik, pemuda itu bilang bintang-bintang di luar sangat terang, membuatnya iri. Ia selalu bertanya bagaimana rasanya menjalani hidup yang cemerlang, sesuatu yang pasti dipahami jenius seperti Oscar.
Anak kita menjawab kalau temannya juga sangat berbakat. Frank berterima kasih, tapi bilang itu hanya omong kosong. Sang protagonis tak setuju. Ia bukan tipe yang memberi pujian kosong sejak awal. Dan melihatnya, ia tak mengerti kenapa Crucian bilang anak itu bermasalah. Melihat kembali langit, ia bilang dulu bisa melihat bintang di tengah surin, tapi sekarang tak bisa karena lampu umum. Penasaran, Frank bilang itu sudah lama. Lalu bertanya apa benar bisa menghidupkan kembali industri herbal kota. Sambil tersenyum, Oscar bilang ia yakin begitu. Tapi mereka perlu membahas detailnya dengan Ivan besok. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian sang protagonis, dan ia cepat berbalik, mengejutkan anak berambut biru itu. Anak kita lalu bilang mereka kedatangan tamu, dan dalam hati membenarkan. Karena Frank tak merasakannya, kelompok itu pasti tak punya niat baik. Menyuruh anak itu bangun, ia bilang mereka harus bersiap menyambut tamu. Kita melihat anak berambut hijau berlari, mengeluh tentang perintah di Vorpole. Di sampingnya, seorang pria tua bilang ia tak peduli konsekuensinya. Uanglah yang berkuasa. Sosok lain mendekat dan menyuruh keduanya diam dan tetap waspada. Itu Jack, anggota geng Gunslinger, yang bilang ia tahu mungkin ada penyihir di dekat sini. Anak berambut hijau bertanya, apa ia harus masuk ke dalam rumah karena saking sepinya, Ivan pasti sudah tidur, yang akan membuat misi lebih mudah. Melihat sekeliling, ia tak melihat presiden penyihir menjadi kesal. Ia ingin bertarung. Tiba-tiba, sesuatu membuatnya berputar. Kita melihat tangan Oscar merapal mantra bernama peluru angin, yang langsung mengenai kepala anak itu. Keluar dari bawah selimut, anak kita bilang mantra itu sangat berguna, lalu mengungkap kalau Crucian yang menulisnya. Berjalan keluar pintu, sang protagonis bilang sekarang hanya tersisa 3 orang. Tiba-tiba, matanya melebar. Menyadari sebenarnya hanya tersisa 2. Jack bertanya apa yang ia lakukan pada Max. Membuat gerakan menyuruh diam. Sang protagonis bilang pria itu tidur, dan mungkin takkan bangun dalam waktu dekat. Bahkan mungkin tidur abadi. Pria tua itu mengutuk Oscar, sementara yang berambut merah menuntut lokasi Ivan dengan imbalan tak menyerang balik. Terkejut musuhnya tak terpancing. Anak kita hanya menyuruh pria itu merasakan emosi yang mereka tahan. Menerima tantangan, Jack memerintahkan pria tua itu untuk menghabisi anak itu. Ia langsung patuh, tapi dengan jentikan jarinya, sang protagonis berhasil membela diri, membuat pria tua itu tersenyum, terkesan dengan kecepatannya. Meski begitu, lawan terus menyerang, mengklaim kalau anak itu tak tahu ia tak hanya punya satu senjata. Sayang sekali. Siap bertahan lagi, Oscar bilang pertarungan berakhir di sini. Meski itu merepotkan, lebih dari dugaannya, kita melihat pria tua itu mencoba memblokir peluru yang ditembakkan anak kita, sambil berpikir tak percaya anak itu tak gentar meski terkejut, dan lebih parahnya, masih berani menembak dengan finish. Mengejek, sang protagonis bilang, senjata pria itu tak unik atau baru. Tiba-tiba, serangan memotongnya dan memaksanya mundur, sementara lawannya bertanya siapa yang ia kira diejeknya. Entah dari mana, pria tua itu tertembak. Beberapa peluru lain terbang ke perisai Oscar, yang mulai retak, membuatnya khawatir. Kita melihat Jack yang bertanggung jawab. Ia bilang sayang sekali. Jika anak itu sedikit lebih lengah, ia pasti akan terkena. Lalu mengungkap kalau pria tua itu hanya bawahan yang mudah diganti. Dalam hati, sang protagonis berkomentar itulah kenapa kriminal menakutkan. Lalu bertanya senjata macam apa itu. Memuat lebih banyak peluru, pria berambut merah bilang yang perlu Oscar tahu, hanyalah pistol itu sangat mahal. Oscar lalu bertanya apa mantra akselerasi, peningkatan dan penetrasi meresap ke dalam revolver. Dengan tatapan gelap, Jack bertanya bagaimana ia tahu. Anak kita lalu bilang ia mengetahuinya setelah gagal memblokir peluru. Tersenyum, pria itu bilang ia sombong, tapi tetap berbakat. Ia lalu bertanya apa Oscar tak ingin bekerja dengannya, karena gajinya bagus. Anak kita menolak, bilang ia tak sudi. Setuju. Jack bilang kalau begitu, tak ada alasan untuk terus bicara. Berjongkok di balik pagar, sang protagonis bertanya-tanya seperti apa kondisi pria ini dan master menara sebelumnya, karena ia harus menemukan cara kabur, meski mananya tinggal setengah. Satu-satunya celah yang ia miliki adalah jeda isi ulang senjata Jack, yang memakan waktu 1,4 detik. Bertahan untuk memburunya. Ia bilang ia hanya perlu membuat Jack menghabiskan peluru terakhirnya, sebelum isi ulang berikutnya. Ia lalu memutuskan memakai sihir akselerasinya, dan melesat maju. Jack cepat menyadari bocah itu mendekat dan bersiap menembak lagi, menyatakan tak ada manusia yang bisa mengalahkan Trinity di senjatanya. Saat ia menembak melihat proyektil melaju ke perisai Oscar, pria berambut merah itu tersenyum, mengira ini sudah berakhir. Tapi ia tak sadar protagonis juga menyiapkan serangan dengan peluru anginnya, karena Jack terlalu sibuk mengisi ulang, masih bertanya-tanya bagaimana bocah itu menghindar. Tiba-tiba, ia menyadari perisainya hilang, tapi sudah terlambat. Oscar sudah cukup dekat untuk menembaknya tepat di antara kedua mata. Yang Jack bisa tanya hanyalah bagaimana ini mungkin. Protagonis lalu bilang ia tak akan mengerti bahkan jika ia mendengar penjelasannya. Dan setelah mengalahkan lawannya, ia memutuskan memeriksa revolver itu, yang sangat menjengkelkan karena 3 mantra miliknya. Dalam benaknya, protagonis mengakui senjata itu luar biasa. Peluru-peluru itu tak menembus perisainya karena ia memperkuatnya, mengurangi gesekan dan meningkatkan penguatan internal. Tapi jika itu tak berhasil, ia pasti sudah terkapar. Jadi ia harus meneliti senjata modern lebih banyak. Prioritas kedua, tentu saja, adalah menyelamatkan Frank dan Ivan karena ia yakin ada 4 musuh. Dan karena ia sudah mengurus 3, 1 masih tersisa.
Jadi ia hanya bisa berdoa temannya bertahan lebih lama. Kita lihat bocah berjanggut biru itu memohon Ivan pergi karena ia takkan bisa bertarung dengan baik jika harus mengkhawatirkannya. Ivan setuju dan melangkah mundur meminta bocah itu berhati-hati. Di depan Frank, pria lain bilang ia sering berbohong. Bocah itu lalu bertanya mengapa lawannya tidak mengejar Ivan. Sambil tersenyum, pria bermata kuning itu bertanya orang macam apa yang akan tinggal hanya untuk bertahan hidup sendirian. Ia lalu menyatakan bahwa orang tua itu memang targetnya, tapi ia selalu penasaran apa yang istimewa dari seorang penyihir. Jadi ia ingin mengurus Frank dulu. Ia menyerang, tapi bocah berambut biru itu berhasil menghindar. Mendekat lagi, musuh bilang itu terlalu mudah, lalu meminta bocah itu melakukan sesuatu yang lebih berani, dan menunjukkan mengapa semua orang takut pada penyihir dari 4 menara besar. Saat ia berhasil menusuk, pria itu menyadari ada yang salah. Karena rasanya bukan seperti menyerang manusia, kita lihat Frank berhasil menangkap senjata lawannya dengan satu tangan dan membalas dengan tangan lain. Pria itu ambruk ke tanah dengan jus stroberi tumpah dari mulutnya. Meminta maaf, bocah berambut biru itu bilang ia punya kondisi unik, sambil menunjukkan keterkejutan jelas atas apa yang baru dilakukannya, dan nyaris menginjak pria itu saat maju. Oscar, yang melihat semuanya dari persembunyian, menyadari bahwa Frank adalah penyihir istimewa, karena ia punya sihir mengubah bagian tubuhnya jadi angin, yang membuatnya kebal serangan fisik. Terkejut, ia berpikir bahwa ia hanya pernah melihat sihir langka itu di buku-buku lama, dalam catatan yang berbicara tentang Master Menara Sihir Ketujuh, yang adalah penyihir istimewa dan memiliki kekuatan yang sama. Frank terkejut saat melihat protagonis mendekat. Oscar bilang ia melakukan pekerjaan dengan baik, lalu bertanya di mana ia meninggalkan Ivan. Panik saat teringat pria itu, Frank mulai meneriakkan namanya. Masih dalam pikiran, Oscar merenung bahwa jika ia melatih Frank, bocah itu akan mengembangkan keterampilan kuat yang bisa menyaingi puluhan penyihir hebat. Saat fajar menyingsing, kita kembali ke kabin orang tua itu, tempat Ivan memeluk bocah berambut biru, bilang kalau bukan karena dia, ia takkan pernah melihat matahari terbit lagi. Menyetujui, protagonis bilang kalau bukan karena Frank, segalanya akan jadi sangat rumit, membuat bocah itu sangat malu hingga tersipu. Frank bertanya apakah semuanya sudah berakhir sekarang, tapi Ivan bilang tidak, karena Paul takkan menyerah hanya setelah satu percobaan, apalagi itu adalah tanah terbaik di Surin. Dan karena kesuburan tanah lain menurun drastis akibat pabrik, jika industri mulai tumbuh dekat ladangnya, mungkin akan tiba hari ketika perlawanan takkan sepadan. Karena jika tanahnya jadi tidak subur, ia takkan bisa menanam rempah-rempah lagi. Oscar lalu bilang ia punya pertanyaan. Ia ingin tahu apakah seseorang sangat setia pada Menara Putih karena janji yang ia buat pada Master keempat, Reynolds. Terkejut, Ivan mendengarkan saat protagonis bilang dulu. Ahli herbal dipandang sangat berbeda. Dianggap penyihir, mereka hidup nomaden untuk menghindari ditangkap. Sampai suatu hari, Master keempat Menara Putih muncul dan menyambut mereka, mengundang mereka datang ke Surin, yang akan jadi rumah abadi mereka, tempat di mana tak ada yang akan merendahkan mereka, mengucapkan dengan rendah hati. Oscar bilang ia membaca cerita itu di buku. Sambil tersenyum Ivan bilang setelah itu, ahli herbal dari seluruh benua mulai berkumpul di Surin, dan Menara Putih memberi mereka rumah dan kebanggaan pada kaum mereka. Itulah mengapa ia takkan pernah bisa meninggalkan mereka. Membungkuk di hadapan pria itu, protagonis berterima kasih atas pengabdiannya selama bertahun-tahun, mengatakan Menara Putih akan berdiri di sampingnya mulai sekarang. Ivan lalu bilang jika sesuatu terjadi padanya, keluarga kekaisaran akan bertindak, tapi ia tak yakin apakah mereka akan tiba tepat waktu. Oscar bilang padanya untuk tak khawatir, karena keluarga itu akan bergerak secepat kilat. Karena itu adalah hari, ia akan menemui mereka untuk menandatangani perjanjian vaksin. Sementara itu, di kantor Pole, kita mendengar seseorang berteriak dari dalam ruangan. Sementara sekelompok individu berseragam gelap, menyuruh seseorang untuk tak bergerak. Kita lihat di depan Powell berdiri Inspektur Senior Walker, dari Kementerian Dalam Negeri Kekaisaran. Pria berjas putih itu tergeletak di lantai dengan panik. Walker lalu memberitahunya bahwa ia ditangkap atas percobaan pembunuhan, pemerasan, dan daftar panjang kejahatan lainnya. Paul mulai berteriak, mengklaim ia tak bersalah dan ini semua salah. Tapi Walker bilang merekalah yang akan jadi hakim. Berkeringat dingin, Paul menyadari ini bukan sesuatu yang bisa ia tangani sendiri. Ia perlu menghubungi seseorang tertentu. Mencoba mengulur waktu, ia meminta izin untuk merokok cerutu. Ditolak, Walker memerintahkan penjaga untuk memborgolnya dan menyeretnya keluar. Putus asa, Paul berteriak bahwa ini salah dan bertanya pada Walker apakah ia tahu siapa di belakangnya. Inspektur itu menjawab ia tidak tahu, tapi jika iya, orang itu lebih baik lebih kuat dari kaisar sendiri. Powell berhenti melawan dan menerima untuk dibawa pergi. Sementara inspektur itu merokok cerutunya. Bagaimanapun, penjahat punya selera bagus. Penjaga lain mendekat dan bertanya siapa yang bertanggung jawab melakukan penangkapan seperti itu, hanya dalam satu hari. Walker bilang perintah itu datang dari atas, karena kaisar mencintai Menara Putih. Tapi ini, tambahnya, adalah urusan orang dewasa. Melihat keluar jendela, kepala tentara mempertanyakan mengapa atasannya masih sangat menyayangi menara itu, mengingat tempat itu tak punya kapasitas atau hak untuk menerima perlakuan khusus semacam itu. Tanpa mengalihkan pandangannya dari jendela, ia bertanya berapa umur Dolan. Dekat, pemuda itu menjawab ia 23, yang berarti 20 tahun lalu. Ia 3.
sementara Walker 12 cukup tua untuk menyaksikan momen ketika umat manusia memperoleh kebebasan sejati setelah kemenangan dalam perang melawan iblis, semua berkat keberadaan Menara Putih. Karena alasan ini, atasannya masih mempertahankan harapan mereka terhadap tempat itu. Berbalik, pria itu memberitahu bocah itu bahwa mereka perlu berhenti di satu tempat lagi karena misi belum selesai, dan sekarang mereka harus pergi ke barat untuk mengeluarkan perintah kepada pabrik-pabrik dekat Sungai Balfe untuk mencegah mereka membuang polutan secara ilegal. Walker mengungkapkan dalam benaknya bahwa ia baru saja menambahkan perhentian ini, karena meskipun ia tak mengenal Menara Putih, ini adalah caranya berterima kasih kepada para penyihir tempat itu, karena telah menangani geng penembak jitu Jack. Kita kembali melihat menara tempat Oscar dan Frank merayakan kemenangan. Protagonis bilang ia akan bertemu dengan wakil master menara dan bertanya apakah temannya mau ikut, membuatnya sedikit terkejut. Menghindar, Frank bilang ia ada janji dan pamit. Hamil mendekat dan bertanya, apakah ia melihat bocah berambut biru di sana beberapa detik lalu, dan bocah kita mengonfirmasi. Ia menjelaskan apa yang terjadi dan sambil tersenyum, orang tua itu bilang, bagaimanapun, Oscar menyelesaikan sesuatu yang besar kali ini. Dia ingin tahu lebih banyak soal misi itu, dan anak itu bilang dia sedang dalam perjalanan ke sana. Mereka berdua masuk ke menara. Cepat, tokoh utama menyadari ada yang tidak beres. Frank hamil, lalu bertanya apa dia mendengar sesuatu tentang Frank. Anak itu menyangkal dan bertanya apa yang terjadi, dan orang tua itu bilang, dia menerima pesan dari keluarga Sirius. Memberitahu bahwa mereka menerima anak itu. Bingung, Oscar bertanya, apa pemuda itu setuju meninggalkan Menara Putih? Hamil bilang dia tidak yakin, karena pesan itu bilang negosiasi akan dilakukan dengan Frank. Jadi dia tidak tahu detailnya. Selanjutnya, kita melihat pemuda berambut biru di kamarnya saat seseorang mengetuk pintu. Mendengar mereka boleh masuk, Oscar muncul dan bertanya siapa Grang, putra bungsu dari perusahaan terbesar di kerajaan dagang Frank Sirius. Dan apa yang pemuda itu rencanakan? Meminta maaf, Frank bilang dia harus kembali ke posisinya di perusahaan, lalu menikahi seseorang yang tidak dia kenal, tapi akan membantu keluarganya. Tokoh utama bertanya apa anak itu baik-baik saja dengan itu, dan dia bilang ya. Lagi pula, gadis itu cantik, baik, dan dari keluarga bangsawan. Anak itu lalu bilang dia tidak bicara soal pernikahan, tapi soal dia menyerah pada sihir. Sambil mengepak koper, Frank bilang dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, walau dia pikir dia sangat spesial, dia pergi ke menara terlemah dengan ambisi sangat tinggi. Tapi dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, jadi dia mengerti sudut pandang keluarganya, dan ingin dia kembali ke perusahaan. Oscar menarik perhatian anak itu, dan dia bertanya apa, karena dia bilang Menara Putih lemah. Namun, anak itu hanya bilang dia berbakat. Pemuda itu berterima kasih, tapi tokoh utama bersikeras dia serius dan bertanya apa dia mau mencoba sesuatu untuk mengalahkan ular itu. Tiba-tiba, kakak Frank muncul di pintu, membuatnya kaget. Pria itu bilang dia punya 5 menit dan akan menunggu di bawah, agar dia bisa selesai berpamitan. Tiba-tiba, anak itu bertanya berapa banyak. Berapa banyak yang dia inginkan agar pemuda berambut biru itu tetap tinggal. Berbalik, pria itu bertanya. Dia pikir dia siapa bertanya begitu. Dan Oscar memperkenalkan diri. Sebagai orang yang bertanggung jawab menciptakan obat itu, kakak Frank juga memperkenalkan diri sebagai Grang Sirius, putra tertua keluarga itu. Tanpa ragu, anak itu bilang dia punya tawaran, tapi pria itu bilang itu terlalu ceroboh, karena seorang anak tidak bisa membuat kesepakatan dengan keluarga Sirius. Berdiri tegak, Oscar bilang dia akan menjadikan Frank salah satu penyihir terbaik Menara Putih dalam 2 tahun, yang akan sangat baik untuk keluarga. Tanpa menunjukkan banyak reaksi, Grang bertanya apa hukumannya jika gagal. Tokoh utama lalu bilang dia akan menyerahkan vaksin dan obat flu 50 tahun ke depan kepada keluarganya, juga memastikan wakil ketua menara akan menjadi notaris mereka. Pria berambut putih itu lalu bertanya mengapa dia melakukan semua ini untuk Frank, dan apa hanya karena persahabatan. Anak itu lalu bilang, jelas, itu karena pemuda itu pantas. Jadi dia butuh anak itu untuk mengembalikan reputasi Menara Putih ke puncaknya tidak lebih dari 5 tahun. Frank bilang meski anak itu muda, dia tidak terlalu naif sebagai pebisnis, tapi dia akan menambahkan syarat. Meskipun dia merasa tawaran itu bagus, karena dia lebih menghargai kepercayaan daripada uang, dan tidak berbisnis sebelum seseorang membuktikan nilainya. Jadi dia ingin mengusulkan duel antara anak itu dan ksatria level 5, pengawalnya, di mana dia tidak bisa menggunakan kemampuan Ik Pedang. Oscar menyadari Grang tidak mau menyerah pada Frank. Meninggalkan ruangan, pria itu bilang dia akan menemuinya besok siang. Panik, pemuda berambut biru itu bertanya, apa yang harus mereka lakukan sekarang, dan apa masih ada waktu untuk membatalkan. Lagi pula, kakaknya melakukan ini hanya karena dia ingin melihat Oscar dipukuli karena marah. Yang mengejutkan Gus, tokoh utama menyatakan dia pikir mungkin memenangkan duel, lalu bertanya pada pemuda itu, apa dia percaya penyihir level 4 bisa menang. Lagi pula, mungkin untuk membuat penyihir yang sudah mapan naik dari level 3 ke level 4 dalam 24 jam. Karena, Grant tidak bilang dia harus menang sendiri, hanya membuktikan kemampuannya. Oleh karena itu dia akan menjadikan Frank penyihir level 4 untuk mengamankan dia tetap di menara. Kita dibawa ke ruang pelatihan di lantai 40, di mana pemuda berambut biru itu merasa tidak yakin dengan rencana itu. Penuh percaya diri, Oscar hanya meminta pemuda itu mempertahankan postur tubuh alaminya
dan dengan mata tertutup mengalirkan mana ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, tangan Frank mulai bersinar. Mendekat, tokoh utama menunjuk ke titik-titik strategis, menunjukkan di mana area kehilangan mana terjadi saat pemuda itu melakukan proses sirkulasi. Ragu, Frank bertanya, apa benar-benar mungkin naik level hanya dengan memperbaiki masalah ini? Oscar bilang ya, dan itu sesuatu yang hanya 0,1% Archmage pedulikan. Jadi teman-temannya harus berlatih setiap pagi. Lalu Oscar membanjiri Frank dengan begitu banyak penjelasan. Meski begitu, pemuda itu bilang dia mengerti. Tokoh utama lalu memintanya menunjukkan sihir yang dia gunakan saat bertarung di ladang herbal. Meminta maaf, penyihir itu bilang dia tidak bisa dan bukan karena kepercayaan, tapi karena dia merasa takut. Hiragos membuat anak itu penasaran. Frank mengungkapkan bahwa dia pernah hampir mati menggunakan jenis sihir itu. Karena saat dia tumbuh besar, dia semakin ditekan oleh keluarganya, dan mulai mencari sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Begitulah dia menemukan dia bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi angin, yang akan membuatnya sangat kuat. Namun, setelah memiliki pikiran ceroboh dan berpikir dia siap, dia akhirnya kehilangan kendali, dan gagal total, yang membuat mananya benar-benar tidak terkendali. Keberuntungannya adalah ketua menara lewat, dan mencegahnya lenyap. Namun, sensasi jiwanya hancur berkeping-keping masih menghantuinya sampai hari ini. Dan dia hanya menggunakannya saat bertarung, karena dalam situasi berbahaya, kemampuan itu aktif secara otomatis, yang membuatnya merasa menyedihkan. Oscar lalu bilang tidak ada yang menyedihkan tentang itu, karena banyak penyihir menghadapi masalah serupa. Tapi solusi termudah adalah dia belajar mengendalikan mananya dengan cara yang tidak terlalu menuntut dari levelnya. Frank bertanya apa yang terus digambar anak itu di lantai, dan apa dia berpikir untuk membuat perjanjian dengan iblis. Menyangkalnya, Oscar bilang, sebenarnya, dia memanggil roh angin untuk mencangkokkannya ke tubuh pemuda itu. Setelah beberapa waktu, kita melihat Frank setuju, dan sekarang berteriak memanggil roh angin. Namun, tidak terjadi apa-apa. Tokoh utama bilang afinitas pemuda itu dengan roh sangat buruk. Penyihir itu lalu bilang dia merasakan angin sepoi-sepoi. Tapi Oscar mengklaim itu hanya angin dari sampingnya. Tapi dia bilang pada anak itu untuk tidak kecewa karena sedikit manusia yang punya afinitas spiritual. Frank yang putus asa bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Jika dia bahkan tidak bisa memanggil roh, tokoh utama lalu bilang ada cara lain. Melalui upacara pemanggilan roh yang dia pelajari saat mengunjungi kerajaan elf di kehidupan sebelumnya, dia meminta pemuda itu minggir karena dia akan mencoba memposisikan diri di tengah lingkaran. Tokoh utama menyatakan bahwa Raja Roh akan mengingatnya. Kita menemukan bahwa sudah lama sekali, ritual itu tidak dilakukan di ruang pelatihan, tapi di depan pohon terbesar di dunia. Saat memanggil roh, badai angin mulai terbentuk, memaksa Frank melindungi wajahnya dengan lengan. Tiba-tiba, roh angin muncul dan bilang, ini pertama kalinya dalam 27 tahun Oscar memanggilnya. Langsung ke intinya, anak itu bilang dia ingin membuat kontrak dan bertanya apa entitas itu butuh sesuatu. Namun, pria itu bilang tidak perlu formalitas seperti itu, lalu bertanya apa anak itu akan membentuk ikatan persahabatan dengan roh tingkat tertinggi, Celestine. Tokoh utama menyangkalnya dan bilang dia seharusnya menjelaskan situasinya lebih awal karena bukan dia yang butuh roh, melainkan pemuda di belakangnya. Keesokan harinya di aula duel, Greng bertanya apa wakil ketua menara tidur nyenyak. Dia menjawab ya dan dia setuju dengan kontrak itu karena penemu obat itu sangat keras kepala. Melangkah maju, Leslie Morgan memperkenalkan diri sebagai ksatria level 5. Protagonis juga melakukan hal yang sama, lalu mereka bersalaman. Greng menjelaskan duelnya, yaitu kedua pemuda harus saling mengambil kalung. Namun, jika 5 menit berlalu dan tak ada pemenang, kesatrianya akan dianggap kalah. Sambil memegang kalung, Oscar berkata dia siap, tapi bukan dia yang akan bertarung. Frank akhirnya tiba di aula, membuat Grant cukup bingung. Oscar menjelaskan, pemuda itu memintanya menunjukkan kemampuan, dan dia akan menunjukkannya lewat apa yang dia ajarkan pada pemuda berambut biru. Tak ada jalan keluar, kakak Frank menyalahkan diri tak menegaskan Oscar harus bertarung, tapi dia tak akan mengalah. Sang protagonis lalu bilang itu tidak apa-apa. Lagi pula, penyihir level 4 akan lebih baik daripada level 2. Terkejut, Greng bertanya, bagaimana adiknya naik level sehari, tapi anak itu bilang itu bagian dari kemampuannya. Jengkel, putra tertua Sirius memerintahkan kesatrianya mengerahkan segalanya. Sementara Oscar bilang pada Frank jangan takut dan lakukan saja yang dia pelajari kemarin. Melirik ke samping, pemuda itu berkata dia mengerti, dan akan kembali sebagai pemenang. Melihat anak itu mendekat, sang kesatria bilang sudah lama mereka tak bertemu. Tanpa ragu, Grant memulai duel. Terlihat pemuda berambut biru itu memutuskan menyerang lebih dulu, menghadapi Leslie yang memegang pedangnya erat. Dalam benaknya, Frank heran pria itu begitu kuat, walau tak pakai jurus pedangkai. Tapi kini dia tak bisa menyerah, walau dia sangat ketakutan. Oscar gugup melihat reaksi awal muridnya. Teringat saat dia bilang akan butuh anak itu untuk buat menara putih terkenal. Juga saat pemuda itu menyelamatkan Ivan. Terlihat Frank memutuskan merapal mantra bilah anginnya. Menyatakan dalam benaknya bahwa untuk pertama kalinya, seseorang bilang dia dibutuhkan. Jadi dia harus memenuhi harapan yang diletakkan padanya. Sambil bertahan dari serangan, Leslie berpikir anak itu sudah meningkat. Bertanya-tanya apakah begini rasanya menghadapi teknik kendali pedang yang pernah dipakai bangsa timur. Tak lama kemudian, dia menyimpulkan, sudah waktunya berhenti mengamati.
Melihat kesatria menyerang, Frank heran bagaimana menahan pukulan itu, lalu memilih mengangkat tangan dari angin. Terkejut, Greg bertanya apakah Oscar menggunakan metode terlarang agar anak itu tumbuh begitu, tapi anak itu bilang dia pakai metode yang sangat aman dan solid. Kembali ke pertarungan, Leslie bilang Frank tak cocok gaya penyihir petarung. Jadi, tak lama lagi saatnya tiba di mana terluka akan jadi kelegaan, karena itu akan membuatnya bertahan di organisasi, dan takkan lagi dimakan sihirnya sendiri. Tiba-tiba, Oscar bilang ini sudah berakhir, membuat Greg membelalakan matanya. Tidak mengerti apa-apa, pria itu bertanya-tanya. Mengapa sang protagonis tersenyum? Kita kembali ke malam sebelumnya, saat transplantasi roh baru saja berakhir, dan Frank tergeletak di lantai. Berdiri, Oscar bilang, anak itu perlu atasi traumanya, agar bisa bebas pakai kemampuan, tapi masih bisa menang jika pakai 100% kekuatan Dewa Angin karena ubah tubuh. Jadi angin bukan satu-satunya kemampuan Dewa Angin. Sambil menggambar di papan, anak itu bilang ini adalah inti dari kekuatan super bernama unitisasi, yang bikin apapun yang menyentuh tubuhnya berputar. Dia harus sembunyikan ini sampai akhir duel, karena menang saat terlihat kalah itu lebih seru. Terlihat saat Frank melewati Leslie, dia berhasil pakai trik itu dan merenggut kalung, membuat kesatria syok. Frank menatap kalung liontin merah itu, tak percaya pada apa yang baru saja dia lakukan. Mengangkat lengannya, dia berteriak bahwa dia akhirnya mengerti. Mendekat, Greg berpikir mustahil anak itu berhasil pakai Dewa Angin. Tertawa, Hamil bilang pertandingan sudah berakhir dan bertanya, apakah pria itu setuju dengan hasilnya. Oscar hanya bisa tersenyum dan melambai ke temannya yang jadi jauh lebih kuat hanya dalam sehari. Mengingat itu membuat putra tertua Sirius merenung, lalu dia mengakui kekalahannya. Tetua itu bilang, sayang sekali anak itu datang jauh-jauh hanya untuk pergi begitu cepat, tapi Greg hanya minta orang tua itu menjaga adiknya baik-baik. Melihat Frank, dia bilang anak itu sudah sedikit berkembang. Pemuda itu pura-pura tak dengar, dan yang lain menyuruhnya mengabaikannya saja. Semua orang melihat mereka berdua pergi. Melihat muridnya, Oscar bilang anak itu lucu sekali karena pura-pura tidak mendengar pujian itu. Keesokan harinya, terlihat Frank shock di pintu masuk ruang latihan, yang lebih mirip pintu masuk penjara. Sang protagonis bilang, dulu sekali, tempat itu memang penjara. Tidak mengerti, pemuda berambut biru itu bertanya mengapa dia harus latihan terisolasi. Oscar lalu bilang itu rekomendasi Hamel. Jadi anak itu harus manfaatkan kesempatan untuk lebih menyerap semua yang dia pelajari, dan berhenti cengeng karena dia takkan mati. Dengan mata berkaca-kaca, Frank bertanya apakah dia yakin, dan sang protagonis bilang ya lalu pamit. Menutup pintu setelahnya sambil dalam hati minta maaf karena dialah yang minta ujian itu. Kita dibawa ke malam setelah duel, saat protagonis meminta tetua itu agar pemuda itu latihan terisolasi selama 30 hari. Tersenyum, orang tua itu setuju karena mereka akan butuh anak itu sebulan lagi. Seperti yang perusahaan keluarga Frank nyatakan, kini mereka akan gratiskan seluruh jaringan distribusinya mulai saat itu. Dalam benaknya, sang protagonis bilang perusahaan perlu segera selesaikan perhitungan. Berbicara lantang kalau ini kabar baik, Hamil lalu mengungkapkan dia punya permintaan, yaitu protagonis memberi ceramah. Oscar bilang dia bisa, tapi saat ini dia lebih suka fokus di departemen ramuan. Jadi dia ingin tahu, apa ada alasan khusus mengapa penyihir menara harus lebih kuat dalam waktu singkat? Tetua itu bilang anak itu cepat tanggap dan bertanya, apakah dia pernah dengar tentang kesatria penyihir? Kita tahu itu adalah hari ketika semua penyihir dari tiap menara berkumpul untuk pamer pengetahuan dan keterampilan mereka secara harmonis. Namun, kenyataannya itu tak pernah terjadi dan semua orang berakhir bertarung, yang membuat acara itu dibatalkan setelah beberapa tahun. Penasaran, Oscar bertanya, apakah Kaisar berencana kembalikan kesatria penyihir? Mengkonfirmasi, Hamil bilang detailnya akan diumumkan tahun baru, dan dia khawatir Menara Hitam ingin jadi salah satu dari 4 menara sihir utama, sehingga membahayakan Menara Putih. Gugup, sang protagonis bilang dia akan memberikan ceramah dengan ekspresi aneh. Setelah percakapan kita melihat anak itu di kampus 30 lantai 6 menara sihir, memikirkan soal Menara Hitam dan kalau upacara roh level rendah itu memang ide jenius. Kita kembali ke masa lalu, saat Oscar bicara dengan roh yang sangat marah dengan permintaannya. Saat itulah dia mengungkapkan lewat sihir bahwa dia adalah orang bijak Oscar. Roh Agung menyipitkan mata, lalu melebarkannya saat entitas wanita muncul, dan bertanya siapa anak itu sampai membuat Raja Roh memberi perintah. Membungkuk, roh itu bilang entitas itu mengizinkannya, tapi itu bukan kontrak. Itu akan jadi transplantasi sederhana. Juga, dia mengirim pesan untuk Oscar, agar tidak melupakan janjinya. Dalam benaknya, protagonis bilang dia akan tepati janjinya karena dia bisa selamatkan banyak orang dari Menara Putih berkat dia. Jadi, dia pasti akan membalas budi dengan bunga. Tapi sebelumnya, dia perlu lebih menjaga keluarganya. Terlihat seorang anak berambut merah senang lihat wajah familiar, lalu bertanya apa itu ceramah untuk siswa level 3. Seorang wanita muda lalu bilang mungkin dia akan mengajar pelajaran dasar. Gadis lain muncul mengklaim mungkin benar Menara Putih punya lebih banyak uang. Dan ini tempat seminar observasi kekaisaran, jadi pembicara pasti orang istimewa. Sebuah suara, lalu meminta gadis itu untuk tidak membuatnya tertawa. Itu Damian Proud, yang jelas-jelas tidak terlalu antusias dengan ceramah itu. Gadis berambut pink lalu bilang dia terlalu negatif. Pemuda itu membalas, jika ini ceramah penting, pasti sudah disiapkan kelas tingkat tinggi seperti menara lain.
Jadi jika itu sangat penting, jenius bangsawan level 2 juga akan ada di sana. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsi percakapan itu. Para siswa pun terdiam. Masuk ke ruangan, Oscar bilang senang bertemu semuanya, dan mulai sekarang ia akan jadi guru reinterpretasi sihir. Para siswa terperangah, sementara sang tokoh utama tahu banyak dari mereka kecewa ia yang jadi pembicara. Kita tahu Oscar tepat sasaran saat melihat pikiran para siswa yang marah dan geram. Oscar lalu bilang mereka bukan lagi siswa akademi di bawah kendali guru. Tapi ada syaratnya. Semua harus buktikan kemampuan mereka bahwa tak perlu belajar dalam 10 menit setelah menyatakan alasan tak mau ikut kelasnya. Jadi, syaratnya sangat sederhana. Seorang siswa bertanya-tanya, apakah pria muda itu gila karena ingin menghentikan mereka pergi tanpa tes, sementara yang lain marah. Demian menyimpulkan Oscar pada dasarnya mencoba meyakinkan mereka mengambil kursus karena mereka tidak mampu. Sementara itu, sang tokoh utama berpikir ia sengaja meninggalkan beberapa celah di mantra itu, tapi itu tak berarti akan mudah. Setelah beberapa waktu, tak ada yang mendekat. Tiba-tiba, siswa berambut pirang itu berteriak dari belakang ia berhasil, yang mengejutkan Oscar karena ia terdaftar sebagai penyihir pemula. Meski begitu, ia berdiri dan memberi selamat pada Demian. Siswa lain mulai protes, tapi sang tokoh utama bilang tes sudah selesai, dan hanya siswa berambut pirang itu yang lulus. Sambil tersenyum, siswa itu bilang kalau begitu ia tak perlu ikut kelas, dan Oscar mengiyakan. Namun, kita lihat Demian jadi penasaran apa yang akan diajarkan di pelajaran berikutnya. Duduk kembali, sang tokoh utama bilang ia akan memberi hadiah pada pemuda itu karena jadi satu-satunya yang lulus. Lalu bertanya mantra apa yang paling disukai. Tanpa ragu, Demian bilang penusuk anginnya. Oscar lalu memintanya untuk mendemonstrasikannya. Setelah melakukan yang diminta, siswa berambut pirang itu bertanya apakah itu sudah cukup. Sambil tersenyum, Oscar bilang itu keren. Tapi ia akan mengajarinya penusuk angin yang sesungguhnya. Karena menurut standarnya, eksekusi itu paling banter. Versi yang sangat buruk. Ada dua masalah utama. Demian terkejut saat salah satu bilahnya dihentikan hanya dengan satu tangan. Oscar lalu bilang pertama, mantra itu bukan terbuat dari angin, dan ia ingin tahu apa yang menurut siswa itu adalah angin. Malu. Penyihir itu bilang itu udara yang bergerak. Mengatakan ia salah. Sang tokoh utama menjelaskan udara baru jadi angin jika bergerak dan mengalir terus-menerus. Jadi, yang Demian lakukan bukanlah penusuk angin karena udara yang tidak mengalir cepat akan kehilangan bentuknya. Sama seperti sihir menara putih yang menyebabkan penusuk itu hancur selamanya. Mengatasi masalah kedua, Oscar bilang akan lebih berguna jika siswa itu mengurangi jumlah mana yang ia gunakan. Mengungkapkan banyak hal bisa dipelajari dari seseorang hanya dari cara mereka memakai sihir, termasuk masa lalu mereka. Contohnya, jika Demian dari keluarga bangga, ia pasti melihat sihir mereka saat tumbuh besar, dan mulai menirunya, bahkan tanpa level yang dibutuhkan, yang membuatnya memakai mana lebih dari yang perlu untuk penusuk angin, kebiasaan yang melekat hingga sekarang. Kini ia punya kesempatan memperbaiki masalah itu, sayang ia tak mau ikut kelas. Pemuda itu, pada gilirannya, tampaknya berubah pikiran saat ia kembali ke kursinya. 3 minggu kemudian, seseorang membicarakan rumor, mengatakan Oscar adalah instruktur bintang yang lengkap, bahkan membantu penyihir level 4 dan 5. Meskipun awalnya mengajar level yang lebih rendah, seorang siswa bertanya apakah ia juga harus ikut kelas. Sementara yang lain bilang ia hanya menunggu ia menanyakan itu karena mereka harus antre di muka untuk bisa masuk. Setelah percakapan beberapa penyihir bangkit, dan di kelas, kita lihat sesi itu penuh sesak, termasuk Maxim, yang duduk di kursi belakang. Oscar tiba dan menyapa semua, mengungkapkan mantra untuk kelas hari ini sangat penting, jadi bagus melihat ruangan penuh. Karena ia akan mengajarkan mantra yang diyakini penyihir paling penting. Dalam hal ini, mantra angin. Mendengar ini memadamkan semangat siswa, karena mantra itu adalah yang paling dasar dari semuanya, sesuatu yang bahkan anggota non-menara putih bisa pelajari. Maxim mengangkat tangan dan bertanya apakah Oscar serius mengajar itu, bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak orang. Dengan berani, sang tokoh utama meminta tetua itu mendemonstrasikan mantra. Cepat, pria itu menurut dan memanggil embusan angin yang mengacak-acak rambut semua orang. Setelah berterima kasih padanya, Oscar memanggil Ami, lalu meminta gadis itu melakukan mantra yang sama. Bahkan tanpa mengerti kenapa ia dipilih, gadis itu merapal mantra, yang menyentuh wajah para siswa dengan lembut dan hangat. Oscar lalu bertanya apakah ada yang tahu perbedaan antara kedua mantra itu, memancing beberapa siswa memberi tebakan mereka. Namun, yang berhasil menebaknya adalah Veronica, yang tadinya duduk diam di belakang dan berbicara sangat pelan. Sang tokoh utama membenarkan, seperti kata gadis itu, perbedaan dalam mantra-mantra itu terletak pada temperamen mana. Meskipun proses pembentukan dan perapalannya sama, satu hangat dan satu lembut, yang berarti itu bukan angin yang sama. Mengambil sebatang kapur, sang tokoh utama bertanya, siapa yang mengerti apa itu temperamen mana? Ia menyatakan untuk memahami konsep itu, perlu mempelajari akar menara putih. Dengan kata lain, keseimbangan yang juga mewakili menara biru. Tidak seperti menara merah dan emas, yang kuat dan cepat, dan karenanya, tidak harmonis. Namun, ada kondisi yang membedakan menara putih dari menara biru. Seperti, contohnya, kondisi yang dibutuhkan air untuk mendidih, yang cukup sederhana.
Namun yang lebih sederhana adalah menghasilkan angin hangat yang lebih mudah menyatu dengan lingkungan dan berubah seperti bunglon. Tiba-tiba, semua siswa mulai merasa kedinginan. Oscar lalu bilang, angin lebih bebas dari elemen apapun yang mampu menciptakan kekuatan sekuat api menara merah, secepat kilat menara emas, atau memiliki bentuk sebebas air menara biru. Jadi, hanya angin yang bisa harmonis dengan apapun di dunia, yang berarti penyihir menara putih harus selalu memperhatikan sifat angin mereka. Setelah selesai menjelaskan, Oscar menyatakan fokus utama pelajaran, entitas macam apa yang semua orang yakini sebagai angin. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian Oscar. Kita bisa lihat ada sesuatu yang salah dengan Maxim. Dengan putus asa, Oscar memberitahu semua orang untuk tidak menyentuh tetua itu.